Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sekarang kita akan mempelajari materi trigonometri dengan subbab materi perbandingan trigonometri. Sebelum kita mulai, kita harus tahu terlebih dahulu kompetensi yang akan kita capai pada materi ini, di mana kita harus dapat memahami dan dapat menjelaskan pengertian perbandingan trigonometri, yaitu sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan dalam segitiga siku-siku. Namun sebelum itu kita harus tahu terlebih dahulu apa itu trigonometri. Nah, jadi di sini saya akan sedikit bercerita untuk mengantarkan kalian kepada materi trigonometri. Jadi, ada seorang anak laki-laki, dia ingin menyewa jas untuk dipakai pada acara wisuda di sekolahnya nanti. Pergilah dia ke suatu butik yang menyewakan baju-baju formal seperti itu. Masuklah dia ke dalam butik dan langsung disambut oleh penjahit dari butik tersebut. Kemudian penjahit tersebut mengeluarkan meteran baju untuk mengukur lingkar pinggang, panjang dari bahu hingga pergelangan tangan, panjang dari mata kaki hingga pinggang, dan panjang bahu dari anak tersebut. Pengukuran itu dilakukan hanya kurang dari 1 menit. Anak tersebut duduk menunggu set pakaiannya diambilkan oleh penjahit. Setelah menunggu beberapa menit, penjahit membawakan set pakaian untuk dia. Kemudian, dia segera mencobanya. Lalu, dia terkejut bahwa jas, celana, dan dasinya pas dengan sempurna di tubuhnya. Bagaimana bisa? Padahal mengukurnya hanya kurang dari 1 menit. Kemudian, data-data yang digunakan pun hanya sebagian kecil, seperti lingkar tangan, lingkar kaki dan paha, dan bagian-bagian yang lainnya tidak diukur. Nah, jadi kasus tersebut menggambarkan trigonometri. Jika penjahit tadi mengukur badan anak tersebut dan hanya membutuhkan beberapa data saja untuk merepresentasikan keseluruhan dari tubuh anak tersebut, maka trigonometri mengukur sebuah segitiga di mana kita dapat menggunakan hanya dengan sudutnya saja atau panjang dari sisi-sisi sebuah segitiga. Nah, dengan hanya beberapa data yang ada, data tersebut dapat merepresentasikan sebuah segitiga secara keseluruhan. Dapat kita lihat pada kata trigonometri. Trigon yang artinya segitiga, metri atau measurement yang artinya pengukuran, dan jadilah trigonometri. Nah, sekarang kita mulai membahas mengenai trigonometri. Kita mulai dari segitiga yang paling sederhana, yaitu segitiga siku-siku. Sama halnya seperti cerita penjahit tadi, ketika penjahit hanya menuliskan beberapa data saja mengenai ukuran tubuh anak tersebut, kemudian ketika penjahit tersebut memberikan data-data yang ia tulis kepada penjahit lain, maka penjahit lain akan mengerti maksud dari data tersebut. Jadi antara penjahit satu dengan penjahit lainnya memiliki bahasa atau istilah umum yang mereka gunakan. Nah, begitu juga dengan trigonometri. Kita harus tahu bahasa atau istilah umum yang digunakan pada segitiga. Nah, di sini terdapat segitiga siku-siku ABC. Kemudian sisi-sisi yang berhadapan dengan masing-masing sudut kita namakan dengan huruf kecil. Sisi yang berhadapan dengan sudut A kita namakan sebagai A kecil.
Sisi yang berhadapan dengan sudut B kita namakan sebagai B kecil, dan sisi yang berhadapan dengan sudut C kita namakan sebagai C kecil. Bisa kita lihat bahwa sisi C memiliki nama istimewa, yaitu hipotenusa atau biasa kita sebut sebagai sisi miring. Nah, sekarang kita akan menamakan dua sisi yang lainnya. Misalkan sudut A kita namakan sebagai sudut theta, kemudian bayangkan seolah-olah diri kalian yang berada di posisi sudut theta tersebut. Maka sisi B berada di samping kalian. Jadi sisi B kita namakan sebagai sisi samping. Loh, bukannya sisi C juga berada di samping kita? Seperti yang sudah kita sepakati sebelumnya, bahwa sisi C memiliki nama istimewa, yaitu hipotenusa atau sisi miring. Jadi sisi C tidak lagi membutuhkan nama lain. Kemudian sisi A berada di depan kalian, maka sisi A akan kita namakan sebagai sisi depan. Selanjutnya, jika sudut pandangnya kita ubah menjadi di sudut B, misal kita namakan sebagai sudut alfa. Kemudian bayangkan lagi seolah-olah diri kalian yang berada di posisi sudut alfa tersebut. Maka sisi C tetap bernama hipotenusa atau sisi miring, dan kemudian apakah sisi A tetap bernama sisi depan, dan apakah sisi B tetap bernama sisi samping? Nah, jadi istilah sisi depan dan sisi samping itu relatif, bergantung pada dari mana kita melihatnya atau sudut mana yang kita jadikan sebagai patokan. Pada kasus ini, maka sisi A menjadi sisi samping dan sisi B menjadi sisi depan. Jadi dari kasus yang sudah dibahas sebelumnya, dapat kita ketahui bahwa sisi-sisi dan sudut-sudut pada suatu segitiga memiliki hubungan yang sangat erat. Jadi untuk memahami hubungan apa yang sedang terjadi di antara mereka, saya akan mengenalkan rasio-rasio yang akan digunakan pada trigonometri. Nama rasio yang pertama adalah sinus, atau bisa kita singkat sebagai sin. Dan karena kita berpatokan pada sudut theta, maka kita sematkan theta di belakangnya menjadi sin theta. Kemudian ada kosinus, atau bisa kita singkat sebagai cos theta, dan tangen bisa kita singkat sebagai tan theta. Seperti yang kita ketahui bahwa rasio adalah membandingkan dua kuantitas yang ada. Nah, dalam hal ini sin theta merupakan rasio yang membandingkan antara sisi depan dan sisi miring. Kemudian cos theta membandingkan antara sisi samping dan sisi miring. Dan tan theta membandingkan antara sisi depan dan sisi samping. Nah, untuk menghafal ketiga rasio ini bisa dengan cara menggabungkannya menjadi sebuah kalimat yang mudah untuk dihafal. Misal, untuk menghafal perbandingan sin theta, yaitu depan per miring, dapat kita gunakan kalimat sinting demi seseorang. Jangan salah, sinting merupakan kata yang ada di KBBI loh. Kemudian untuk cos theta, yaitu samping per miring, menjadi kosambi seperti nama suatu daerah yang berada di Jakarta Barat. Dan tan theta, yaitu depan per samping, menjadi tante tinggal di desa. Adakah yang menyadari bahwa tan memiliki hubungan antara sin dan cos? Yap, jika perbandingan sin theta kita bagi dengan perbandingan cos theta, yaitu depan per miring per samping per miring, maka akan menghasilkan depan per samping. Jadi dapat disimpulkan bahwa tan theta sama saja dengan sin theta per cos theta. Nah, terdapat 3 rasio lagi yang wajib kita ketahui, yaitu kosekan, sekan, dan kotangen. Mereka bertiga merupakan kebalikan dari perbandingan sin, cos, dan tan. Kosekan merupakan kebalikan dari perbandingan sin, yaitu
kosekan theta sama dengan 1 per sin theta. Jadi kosekan theta sama dengan miring per depan. Kemudian sekan. Sekan merupakan kebalikan dari perbandingan cos, yaitu sekan theta sama dengan 1 per cos theta. Jadi sekan theta sama dengan miring per samping. Dan yang terakhir, kotangan. Kotangan merupakan kebalikan dari perbandingan tan, yaitu kotangan theta sama dengan 1 per tan theta. Jadi kotangan theta sama dengan samping per depan. Jadi itulah istilah-istilah yang akan kita gunakan dalam mempelajari trigonometri. Nah, sekarang mari kita pelajari contoh soal yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Soalnya yaitu, pada segitiga KLM di bawah ini, nilai dari sin alfa ditambah cos beta adalah, perhatikan letak dari masing-masing sudut alfa dan sudut beta yang berada pada segitiga KLM. Yang pertama kita akan cari yaitu sin alfa. Tetapi sebelum itu kita tentukan terlebih dahulu yang mana hipotenusa atau sisi miring pada segitiga KLM. Yap, sisi miringnya adalah sisi KL yang panjangnya adalah 10. Karena seperti yang kita ketahui bahwa sisi miring pada segitiga siku-siku lebih panjang dibandingkan kedua sisi yang lainnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita tentukan sisi depan dan sisi samping. Tadi di awal kita ingin mencari sin alfa terlebih dahulu, maka kita jadikan sudut alfa sebagai patokan. Kemudian tempatkan diri kalian seolah-olah kalian sedang berada di sudut alfa. Ketika kita menjadikan sudut alfa sebagai patokan, maka sisi sampingnya adalah sisi KM yang panjangnya adalah 6. Dan sisi depannya adalah sisi LM yang panjangnya adalah 8. Karena kita ingin mencari sin alfa, maka kita harus ingat kembali bahwa sin alfa sama dengan depan per miring. Nah, sebelumnya kita sudah mendapatkan sisi depan sama dengan 8 dan sisi miringnya sama dengan 10. Jadi sin alfa sama dengan 8 per 10. Kemudian untuk mencari cos beta, maka kita jadikan sudut beta sebagai patokan. Kemudian tempatkan diri kalian seolah-olah kalian sedang berada di sudut beta tersebut. Ketika kita menjadikan sudut beta sebagai patokan, maka sisi miringnya tetap, yaitu sisi KL yang panjangnya adalah 10, sisi sampingnya adalah sisi LM yang panjangnya adalah 8, dan sisi depannya adalah sisi KM yang panjangnya adalah 6. Karena kita ingin mencari cos beta, maka kita harus ingat kembali bahwa cos beta sama dengan samping per miring. Nah, sebelumnya kita sudah mendapatkan sisi samping sama dengan 8 dan sisi miring sama dengan 10. Jadi, cos beta sama dengan 8 per 10. Karena kita diperintahkan untuk mencari nilai dari sin alfa ditambah cos beta, maka dapat kita simpulkan bahwa sin alfa ditambah cos beta sama dengan 8 per 10 ditambah 8 per 10, yang hasilnya adalah 16 per 10, atau dapat disederhanakan menjadi 8 per 5. Jadi, itulah soal yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik ya. Semoga apa yang sudah kita pelajari pada kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di seri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.